Kami di sini akan membuat program matematika dengan metode Lagrange menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 Express. Kita buka dulu New Project. Lalu kita beri nama projectnya, misalkan Matematika Lagrange. Di sini ada form untuk mendesain interface-nya. Pertama, kita ganti nama formnya. Terserah mau diganti atau tidak. Misalkan dengan metode Lagrange. Enter. Lalu kita juga bisa mengganti ikonnya dengan icon yang sudah ada di PC. Misalnya dengan ini. Ikonnya sudah ganti. Terus kita juga bisa mengganti warna formnya. Misalkan dengan warna ini. Terus background image-nya kita import, klik OK. Desainnya sudah kita bikin. Terus kita isikan tools-toolsnya. Yang pertama pakai textbox 2, textbox 3. Kita susun sesuai yang kita inginkan. Setelah itu beri label. Ada label 1. Lagrange adalah perhitungan metode numerik dengan menginputkan beberapa data. Kebetulan di sini kami menggunakan 3 data dengan rumus P2 saja. Di sini ada label 1, label 2, dan label 3. Kita ganti menjadi inputan X0. X1 dan X2. Setelah kita membuat textbox X0, X1, dan X2, kita juga membuat textbox Y0, Y1, dan Y2. Y0, Y1, Y2, textbox 1, 2, dan 3. Lalu ada label inputkan X yang Anda inginkan. Jadi inputan X ini untuk menentukan X yang kita inginkan dan dimasukkan ke dalam rumus umumnya. Lalu kita pilih button 1 yang kita ganti namanya menjadi proses. Terus kita beri tools outputnya. Ada outputan L0, L1, dan L2. L0, L1, dan L2 adalah outputan dari proses L0 dikali Y0. Terus ada rumus. Jadi rumus ini akan mengeluarkan output dari proses L0 dikali Y0 yang kemudian diakumulasikan dengan rumus lainnya. Di situ ada text box hasil akhir.
itu akan menghasilkan output di mana semua proses berakhir di situ. Selanjutnya kita akan melakukan penulisan sintaks. Klik 2 kali pada button proses. Ini adalah Windows sintaknya. Sebelum kita memanggil sebuah sintaks, kita membuat sebuah function dulu di sini. Kita buat function dulu. Private function. Kita beri nama L0. Bagaimana proses L0 berlangsung. Isinya tentang bagaimana proses L0 berlangsung. Jadi kita ketikkan apa saja yang ada di L0. Ada by file x0 as integer. Terus ada by file x1. Kita gunakan by file saja. Semua menggunakan integer karena inputannya menggunakan angka. L0 merupakan tipe data string. Sebelum itu akan otomatis muncul end function untuk mengikuti proses functionnya. Kita enter. Kita akan menuliskan variabel-variabel yang dibutuhkan. Yang pertama kita akan menuliskan variabel-variabel yang dibutuhkan. Ada x, x dan x adalah perkalian dari x dan x bertipe data string. X2 x1, lalu ada x1 dan x2. Ada koefisien 1, itu adalah koefisien dari x1 nya sendiri. Lalu ada koefisien x1 yang akan kita cari. Nanti kita simbolkan dengan koefisien x1 supaya lebih mudah. Kita beri nama variabel koefisien x1 supaya lebih mudah. Begitu juga dengan koefisien x2 untuk koefisien variabel x2 tadi. Lalu ada variabel x1 dan x2. Di sini dia jadi satu. Dia jadi satu soalnya digunakan sebagai variabel untuk penjumlahan antara x2 dan x1 merupakan penjumlahan antara variabel x1 dan x2. Mempunyai tipe data string. Lalu ada variabel atas. Atas ini menyimbolkan proses, di mana dalam pencarian L0 ada proses pembagian atas dan bawah. Maka dari itu kami namakan atas, dan bawah kami namakan variabel bawah. Untuk tipe data bawah, Untuk tipe data bawah,
karena bisa saja bernilai desimal atau koma, maka kita berikan tipe data double. Lalu ada koefisien A, variabel koefisien A. Koefisien A itu Lalu ada variabel koefisien A yang menyimbolkan koefisien dari A-nya itu sendiri, koefisien A ini menimbulkan koefisien dari x-nya, yang akan diproses untuk pencarian P. Ada koefisien B juga. ada koefisien B juga. Koefisien B ini menyimbolkan koefisiennya x1 dan x2. Oke, pembuatan variabel sudah selesai. Selanjutnya kita tuliskan sebuah proses yang akan diproses pada L0. Proses yang pertama ada EX. EX adalah proses perkalian distribusi antara X dan X. Jadi hasil kali antara X dan X akan menghasilkan X pangkat 2 yang akan kami simbolkan dengan X pangkat 2. Seperti ini. Yang kedua ada X1. X1 ini adalah proses perkalian antara X dan X1. Yang artinya koefisien nilai X-nya akan dikalikan dengan koefisien X1. Sebelumnya, X1 adalah bertipe data integer, maka dari itu kita convert ke string karena akan menghubungkan dengan X-nya. Kemudian X2 sama dengan X1. Yang keempat ada X1 dan X2. Perkalian antara X1 dan X2 karena semua bernilai angka, jadi kita langsung kalikan antara X1 dan X2. Ini rumusnya yang akan digunakan pada L0. Lalu untuk mengkondisikan sebuah input, kita kondisikan terlebih dahulu dengan koefisien X1 kita jadikan min. Begitu juga dengan X2 supaya nanti pada proses perhitungan tidak terjadi error. Kita kondisikan terlebih dahulu. Ada X1 dan X2, X dan X1 dan X2, kita hanya mengambil nilai koefisiennya saja. Maka yang kita ambil hanya angkanya saja. Maka dari itu kita akan mengkondisikan atau menyeken sebuah persamaan itu di mana kita akan mengambil nilai tengahnya saja yang dimulai dari kiri. For I as integer sama dengan 1 to
itu x2, kita ambil dari koefisien x2, kita menggunakan dot length agar semuanya bisa kebaca. Lalu if not strings dot mid. Kenapa mid? Karena kita mengambil dari nilai tengah antara koefisien dan variabelnya. I2,1 enter, sama dengan X, maka koefisien X2 nya, koefisien X2 ini adalah koefisien dari X2 itu, sama dengan strings dot left, karena kita mengambil dari kiri, koma I, enter. Lalu kita klikkan else di situ, lalu exit for. Gunanya exit for itu untuk apabila kita sudah menyeken sebuah integer atau angka, maka proses tersebut akan berhenti secara otomatis. Kita buka notepad dulu. Misalkan di sini ada 13x pangkat 2. Untuk pembacaan pescanan itu tadi dibaca dari kiri. Jadi 1 dan 3 itu akan disimpan. Jika pembacaannya itu sampai ke X, maka proses tersebut akan dihentikan secara otomatis. Semua variabel akan kita kondisikan sama dengan koefisien 2 dari x2. Di situ tuh ada var is integer untuk sama dengan 1 xx1, strings.mid xx1, i, 1 sama dengan x, maka koefisien x1 menyimbolkan koefisien yang ada pada xx1. Strings.left Selanjutnya untuk proses X1 dan X2 ini, terlebih dahulu kita akan menghitung proses X1 dan X2.
x1 ini didapat dari, misalkan di sini ada x min x1 dan ada x min x2. Hasil perkalian yang pertama kita akan menghitung antara x dan x, maka dari itu variabel yang kita inputkan adalah x. Yang kedua ada min x2, perkalian antara ini dan ini. X1 min X1 proses perhitungan ini kita simbolkan dengan variabel X1 dan X2. Dijumlahkan, maka dari itu kita tulis rumus X1 X2 sama dengan val dalam kurung koefisien X1 ditambah val koefisien X2 nanti pada toString Oke, selanjutnya setelah kita melakukan proses X1 dan X2, kita akan mengambil lagi koefisien dari X dan X1 dan X2. Kita lakukan kondisi lagi. Rumusnya sama dengan yang di atas.
strings dot meet sama dengan X maka koefisien A yaitu koefisien dari X dan strings dot left else dan exit 4. Selesai, lalu kita kondisikan XX1 dan XX2. XX2 dot length if not strings dot left XX1, I,1 sama dengan X, maka then koefisien B strings dot left else exit 4. Kita sudah menyekian semua variabel yang ada di situ. Selanjutnya lalu kenapa X1 dan X2 kita tidak scan? Karena X1 dan X2 merupakan perkalian antara angka dan angka. Jadi tidak perlu ada pemisahan antara variabel dan koefisien. Selanjutnya, untuk menghilangkan penghubung plus, karena tadi sudah kita kondisikan, otomatis ditambah plus, maka kita kondisikan untuk koefisien A XX, koefisien A adalah koefisien XX, maka kita kondisikan if koefisien A sama dengan 0, maka koefisien A tersebut akan tampil dengan 1 sama dengan 1. Jadi misalkan X, maka koefisiennya akan tampil 1, tidak hanya X saja. Else, tapi jika koefisien A bernilai min, maka then koefisien A sama dengan min 1.
kita kondisikan koefisien B sama dengan koefisien A. Koefisien B dari koefisien x1 dan x2 dikondisikan sama persis. Ada x2 dan x1 yang diproses, dijumlahkan, maka dia akan muncul koefisien B. Maka dan koefisien B sama dengan min 1. Sudah dikondisikan semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembagian, dimana untuk menghasilkan nilai L0, rumus umumnya x min x1 dikali x min x2 akan dibagi dengan x0 min x1 dikali x0 min x2. Itu sudah kita variabelkan atas dan ini sudah kita variabelkan dengan bawah. Proses bawahnya karena rumus umumnya di sini min dan sudah kita kondisikan sebelumnya tadi. Kita kondisikan min. Jadi rumus yang kita tuliskan menggunakan penghubung plus. Oke, kita tulis rumusnya. Bawah sama dengan x0 min x1 kali x0 min x2. Enter. Ada garis birunya. Kita lihat apa yang salah. Kita kasih penghubung kali oke, enter. Selanjutnya koefisien A sama dengan koefisien A dibagi bawah. Koefisien A tadi kita kondisikan sebagai string. X nanti itu akan kita bagi dengan bawah. Hasil bawah itu sudah kita tuliskan rumusnya di situ. Bawah sama dengan bla bla bla. Jadi koefisien A sama dengan
koefisien per bawah. Sebelumnya koefisien kan sudah bertipe string. Jadi kita harus convert ke double sama dengan CDBL. Itu bisa menghasilkan nilai koma. Koefisien B. Kita convert juga ke double. Koefisien B tadi menyimbolkan x1 dan x2. Koefisien dari x1 dan x2 itu yang ketiga ada x1 dan x2 sama dengan convert juga ke JDBL. Dibagi bawah. Oke, selesai. Proses ini adalah proses pencarian L0. Selanjutnya, setelah kita menemukan L0-nya, selanjutnya kita akan melanjutkan proses ke melakukan perhitungan Px sama dengan bentuk umumnya adalah Y0 L0 ditambah Y1 dikali L1 ditambah Y2. Kita hanya menggunakan inputan data ketiga, jadi hanya sampai L2 saja. Kita melakukan proses ini dulu. Kita inputkan Y0 dulu. S integer. Selanjutnya proses Y0 kali L0. L0 ini adalah proses ini. Jadi proses itu kita pecah. Ada koefisien A, koefisien B, dan X1, X2. Semuanya dibagi bawah. Lalu hasil dari koefisien A, koefisien B, dan koefisien X1, X2 akan kita kalikan dengan Y0. Kita kalikan satu per satu. Koefisien A sama dengan Y0 dikali koefisien A. Koefisien A tadi bertipe data string, kita convert ke double. Selanjutnya ada koefisien B sama dengan Y0 kali
JDBL koefisien B. Lalu X1 X2 sama dengan Y0 dikali X1 X2. Proses ini adalah proses ini. Kita lihat sintaknya. Di sini ada bergaris bawah hijau yang kemudian akan error. Maka dari itu kita tambahkan koefisien X1 dan koefisien X2 sama dengan tanda petik. Ada tanda atas yang masih bergaris bawah hijau karena masih belum dipakai. Selanjutnya kita akan mencari sebuah nilai Px. Itu adalah rumus sebelumnya. Kita harus mengkondisikan sebuah perhitungan ini sama dengan seperti atas tadi. Jadi kita tidak perlu menggunakan plus di koefisien depannya. Kita kondisikan if koefisien B kita convert dulu jadi double sama dengan jika koefisien B lebih dari atau sama dengan 0, then koefisien B, JDBL koefisien B sama dengan plus di situ lebih dari 0. Jadi plus koefisien B. Kita kondisikan sama dengan koefisien jadi hasilnya adalah koefisien sama dengan koefisien plus ditambah variabel X-nya. Koefisien X itu ini. Ada tanda X di belakang, maka dari kita tambahin X di situ. Selanjutnya kita kondisikan X1 X2 lebih dari atau sama dengan 0, maka kita gunakan langsung ke atas. Sama dengan koefisien A ditambah X ditambah XX, koefisien yang sudah kita cari ditambah XX ditambah koefisien B. Koefisien B tadi itu XX1 dan XX2 ditambah tanda plus jika dia lebih dari 0, lalu ditambah nilai dari X1 dan X2.
X itu adalah X pangkat 2. Koefisien A itu X1, X2. Atau sama dengan jika tidak, else, jika dia kurang dari 0, maka atasnya sama dengan koefisien A plus X tadi nilainya, terus plus koefisien B plus X1, X2. Di sini atas merupakan hasil akhir. Jadi atas itu sebenarnya hasil dari atas dibagi bawah. Sampai kita pecah supaya lebih mudah. Atas itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir dari P. Kita ganti saja supaya tidak sama dengan artinya. Kita ganti HP. Hasil dari P. Kita ganti juga jadi HP. Lalu kita panggil Y0 adalah text box 4. Kita return HP. Jadi kita jalankan. Kita inputkan X0, X11, X21, E2. Kita proses, nah sudah keluar hasilnya. Itu masih rumus umumnya. X pangkat 2 min 3X plus 2. Antara hasil bawahnya adalah antara X1, X0 min X1, X0 min X2. Dengan nilai X0-nya adalah 0. Jadi bawah sama dengan X0 min X1 kali X0 min X2. Dengan nilai yang sudah kita inputkan, X0-nya 0, min 1, 0, min 2. Hasilnya adalah sama dengan 2. Nilai atasnya sama dengan ini. Nol koma 5. 1 dibagi 2 menghasilkan 0,5, dan 3 dibagi 2 menghasilkan 1,5, dan 2 dibagi 2 sama dengan 1.
Hasil dari L0 itu sendiri adalah, ternyata hasil ini sudah kita hitung, jadi L0 langsung dikali Y0. Oke, kita ganti labelnya supaya tidak membingungkan. L0 dikali Y0. L2 juga kita ganti Y2. Jadi rumus ini adalah akumulasi dari perkalian textbox Y0 L0, Y1 Y1 dan Y2 L2. Ini sintaknya. Setelah melakukan perhitungan pada L0 Y0, selanjutnya kita akan melakukan proses L1. L1 menggunakan sintak yang sama dengan L0 dengan variabel yang berbeda. Jika pada L0 kita menggunakan X1 dan X2, maka di L1 kita menggunakan X0 dan X2. Ini sintaknya sama. Perhatikan variabel-variabelnya. Di return HP supaya hasil akhirnya muncul. Selanjutnya kita akan menuliskan private function untuk L2 sama. Kita copy saja langsung dengan variabel sesuai dengan L2 menggunakan L0 dan L1. Ini sintaknya. Y0-nya kita ganti menjadi double. Y0-nya kita menjadi double agar komanya bisa kita hitung dan tidak error.
Lalu kita panggil text box 9. L1 text box 1 dot text. Lalu text box 2 dot text. Text box 3 dot text. Text box 4 dot text. Untuk Y1 nya kita copy saja, diganti text box 7. Ini kita ganti dengan 5, dan Y2 kita ganti dengan 6. Pastikan kalau Y2 adalah text box 6. Oke, benar. Kita jalankan. Ada yang error. Kita lihat apa yang error. Kita hapus. Oke. Kita jalankan lagi. Kita inputkan 0, 1, 2, min 1, 7. Kita proses. Oke, itu hasilnya. Semua sudah muncul. Silakan hitung ulang dengan perhitungan manual. Dicek lagi cocok atau tidaknya. Ternyata pada proses Y2 dikali L2 menghasilkan hasil yang salah dengan perhitungan manual. Maka dari itu kita cek lagi sintaknya. Ternyata di sini masih L1. Kita ganti L2. Kita jalankan lagi. Kita inputkan 1, 0, X00, X11, X22, min 1, 7. Nah, ini adalah hasil yang benar dari perhitungan manual yang kami lakukan. Lalu kita lanjutkan dengan perhitungan PX. Oke, setelah kita melakukan proses perhitungan L1 dan L2, L0 sampai L2, selanjutnya kita akan menghitung nilai PX, namun masih belum memasukkan nilai X-nya. Pada rumus umumnya ini ada PX, hasil akumulasi dari Y0 kali L0 plus Y1 dikali L1 dan Y2 dikali L2. Proses ini sudah kita lakukan di atas. Sekarang L0 mempunyai nilai ini seperti output yang sudah kita hitung tadi. Kita buat P untuk menyimbolkan sebuah rumus baru lagi dari L0 tadi. Dari L0 tadi terdiri dari variabel baru, yaitu ada 1, B1 dan C1.
Di sini ada A2, B2, dan C2. Untuk menyatukan antara A0, A1, dan A2, kita harus memecahnya menjadi beberapa variabel. Nah, kita tulis rumusnya, sintaknya. Private function lagi dengan nama px dengan isi P0, P1, dan P2. P0, P1, dan P2 itu adalah hasil dari A0 ditambah A1 ditambah A2. Begitu juga dengan P1 dan P2. P1 adalah hasil jumlah dari B0, B1, A1, dan C1. Ini adalah variabel-variabelnya yang kita gunakan untuk memproses P. Ada KA0, ada KB0, dan KC0. KA0 adalah koefisien dari A0 itu sendiri. Tadi kan ada A0 ini keseluruhan, sedangkan koefisiennya saja itu adalah angkanya saja, min 0,5. Ini kita abaikan dan nanti kita jumlahkan dengan koefisiennya saja. Jadi pada proses ini kita scan lagi sama seperti cara di atas, bagaimana cara memisahkan antara koefisien dan variabel. Kita scan satu persatu dari beberapa variabel di atas, dari P0 sampai P2. Sampai P2 nanti. Diperhatikan, jangan sampai ada variabel yang ketukar atau yang sama. Kita hitung satu persatu, kita scan satu persatu. Jangan lupa menginputkan exit for, karena proses akan berhenti pada saat menemukan variabel di situ. Ini P1. P1 meliputi A0, P0 meliputi A0, B0, dan C0. P1 ini adalah P2. Kita proses di sini satu persatu. Di sini untuk menghubungkan, untuk memberitahu bahwa ada hubungan antara P0 dan A0 yang kemudian disebarkan. Perhatikan perbanyakan antara L0 yang diubah menjadi A0, B0, dan C0. Jangan sampai tertukar dengan koefisien atau variabel lainnya. Perhitungan ini jika kita tidak menggunakan array, tapi jika menggunakan array mungkin akan lebih singkat lagi. Tapi menggunakan ini akan memudahkan kita untuk membaca algoritmanya, apa itu metode Lagrange, dan proses-proses satu persatunya. Kemudian di sini ada H0, H1, dan H2. Di sini ada kondisikan kondisi dari H1 dan H2 sama seperti di atas. Jika lebih dari atau sama dengan 0, kita kasih tanda plus.
Begitu juga dengan H2. Kita ganti dari text box 11. Jadi di sini kita sudah menyekan itu P0 sampai P2. Hasil dari scanan itu kita jadikan menjadi H0, H1, dan H2. Di mana koefisien A0 yang sudah kita scan tadi hanya koefisiennya saja yang kita scan tadi. Jadi H0 adalah min 0,5 ditambah 1 ditambah 3,5. Hanya koefisiennya saja. Dari KA0, KA1, dan KA2. Begitu juga dengan H1 dan H2. Antara B0, B1, dan B2 untuk H. Begitu juga dengan H2, ada A2, B2, dan C2. Kita convert seperti yang di atas, kita convert ke double. Kita kondisikan lagi, sama seperti di atas. Jika lebih dari atau sama dengan 0, maka kita otomatiskan menampilkan penghubung plus di situ. H2 pun sama. Jika ini dijumlahkan, jika lebih dari sama dengan 0, maka dia akan otomatis menampilkan plus di situ. Kenapa H0 tidak? Karena H0 adalah persamaan yang ada di depan. Jadi kalau misalnya menghasilkan tanda plus atau lebih dari sama dengan 0, berarti dia akan kosong, tidak akan menampilkan penghubung apa-apa, kecuali min. Di situ ada hasil adalah hasil akan muncul pada text box 11, di mana rumus umum dari semua inputan yang sudah kita inputkan tadi akan muncul di text box 11 itu. Jadi hasil itu akan muncul di text box 11 sama dengan hasil. Untuk di X double sama dengan text box 7, itu adalah inputan X yang sudah kita inputkan di text box ini. Kita akan menginputkan angka X pada text box 7 yang kemudian akan diproses di return ini. Return ini akan muncul di text box hasil akhir, yaitu text box 12. Untuk memanggilnya, kita panggil text box 12 .text sama dengan px text box 8, 9, dan 10. Text box 9 .text text box 10. .text. Kemudian rumus itu akan dikalikan dengan X yang sudah kita inputkan. Kita jalankan. Kita inputkan 0, 1, 2, min 1, min 1, 7. Kita proses. Yang kita proses adalah 1,5. Rumus dari akumulasi text box 8, 9, 10
diproses dan akan muncul di rumus ini. Jadi ini ditambah ini menghasilkan nilai ini. Min 0,5 ditambah 1 ditambah 3,5 menghasilkan 4. X kuadrat ini akan secara otomatis tampil karena sudah kita kondisikan pada sebelumnya. Yang di situ adalah hasil penjumlahan dari 1,5 ditambah min 2 ditambah min 3,5. Hasilnya min 4x. 1 adalah 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 1. Setelah rumus ini dikeluarkan, maka diproses dengan x yang sudah kita inputkan tadi, yaitu 1,5. Jadi 1,5 itu akan kita masukkan ke dalam x pada rumus ini. Jadi 4x kuadrat itu x-nya diganti dengan 1,5. Jadi 4x adalah 4 dikali 1,5 dikali 1,5. Begitu juga dengan yang lainnya, terus diminkan 1 dan mengeluarkan hasil ini. Hasilnya 2. Proses ini sudah kami melakukan perhitungan manual dan hasilnya cocok. Sekian tutorial pembuatan program matematika dengan metode Lagrange yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010 Express.